Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansa dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Olahraga kelas B. Hari ini saya akan membahas mengenai etika bermedia digital, yang dalam slogannya bijak dalam menggunakan media. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan tujuan etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah aturan, norma, dan nilai moral yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan berkomunikasi di ruang digital agar tetap santun, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, etika digital adalah etika dalam dunia maya, yang bagaimana seseorang bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di ruang digital sebagaimana ia bersikap di dunia nyata. Tujuan dari hal tersebut, yang pertama menjaga keamanan dan privasi diri, yang kedua mencegah penyebaran informasi palsu, yang ketiga menghindari konflik dan kesalahpahaman, yang keempat menciptakan komunikasi yang sopan, yang kelima menghargai karya dan hak cipta, dan yang keenam mewujudkan lingkungan digital yang positif. Dari pengertian dan tujuan, ada etika bermedia digital dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ketika bermedia digital termasuk bagian dari akhlak dan bermuamalah hubungan sosial. Istilah ini menekankan adab dalam berbicara, menyampaikan informasi, dan menjaga kehormatan orang lain, termasuk dalam etika media digital. Ada dasar hadis yang mengatakan dari hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maknanya, hadis ini menegaskan pentingnya berkata baik atau menahan diri dari ucapan buruk, termasuk dalam dunia digital, seperti komentar, unggahan, atau pesan online gitu. Yang kedua, ada dalil lain seperti Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surat Al-Hujurat ayat kelima. Makna ayat ini relevan dengan verifikasi informasi atau fact-checking dalam bermedia digital. Jangan asal membagikan berita sebelum memastikan kebenarannya, atau dalam kurung anti hoax. Yang selanjutnya, ada nilai-nilai Islam yang mendorong umat untuk menjaga akhlak dalam situasi termasuk di dunia digital. Yang pertama, perintah berkata baik. Quran Surat Al-Isra ayat 53, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Yang kedua, ada larangan menyebarkan berita tanpa tabayun. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, jika seseorang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Yang ketiga, ada larangan gibah atau menggunjing. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip etika bermedia digital. Yang pertama, kejujuran digital, tidak menyebarkan kebohongan, fitnah, atau hoax yang dapat menyebabkan kekacauan. Yang kedua, tanggung jawab digital. Bertanggung jawablah setiap hal yang kita perbuat di media digital, seperti membuat konten, menjawab komentar, dan hal-hal yang lain. Yang ketiga, kesopanan digital. Gunakanlah bahasa dalam konteks yang santun dalam berkomentar atau berinteraksi dengan sesama di media digital. Yang keempat, keamanan digital. Melindungi data pribadi dan orang lain
itu termasuk keamanan digital, karena mungkin saja kita bisa diretas atau dalam hal apapun itu. Yang keempat, ada empati digital, menghormati perasaan dan hak orang lain di dunia maya. Yang keenam, keadilan digital, tidak melakukan diskriminasi atau perundungan cyber atau cyberbullying. Ada contoh kasus yang sudah saya ambil, ada 5. Yang pertama, kasus menyebar hoax. Seseorang membagikan berita palsu mengenai kesehatan di grup WhatsApp tanpa mengecek kebenarannya. Banyak orang yang percaya dan merasa panik. Pelanggarannya tidak tabayun. Dan solusinya bagaimana? Memastikan sumber informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan kepada orang lain. Kasus yang kedua, cyberbullying di Instagram, di WhatsApp, ataupun medsos yang lain. Seorang siswa membuli temannya melalui komentar jahat di Instagram yang menyebabkan korban merasa tertekan dan menarik diri dari sekolah. Contohnya yang kemarin, ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri yang dilakukan oleh teman-temannya karena cyberbullying. Bisa saja terjadi. Pelanggarannya menyakiti lewat lisan digital. Harusnya komunikasilah sopan dan menghargai secara sesama. Kasus yang ketiga, mengambil karya tanpa izin. Mudah bagi kita untuk mengambil karya-karya orang lain. Seperti video, foto, kita bisa mengeluarkannya dengan web. Pelajar mengunduh foto dari internet dan menggunakannya untuk tugas tanpa mencantumkan sumber. Hak cipta. Pelanggarnya tidak menghargai hak cipta. Harusnya cantumkanlah sumber atau meminta izin. Ketika kita melakukan tugas review jurnal misalkan, jurnal yang kita dapat harus dicantumkan siapa penciptanya. Seperti itu. Kasus 4, menyebarkan foto tanpa izin. Pegawai mengunggah foto kolega di media sosial tanpa persetujuan kolega merasa terganggu karena privasinya dilanggar. Pelanggarannya tidak menjaga privasi orang lain. Harusnya minta izin sebelum diunggah. Yang terakhir ada kasus penyebaran ujaran kebencian. Akun dalam tanda kutip menyebarkan komentar rasis terhadap kelompok tertentu sehingga menimbulkan keributan sosial yang berdampak adu domba. Pelanggarannya ujaran kebencian, dan yang harus dilakukan menjaga ucapan yang tidak menyebabkan kebencian. Dari semua yang sudah saya sampaikan mungkin tidak lengkap, tetapi yang sudah saya sampaikan saya simpulkan bahwa etika bermedia digital adalah pedoman moral dalam menggunakan media digital agar lebih bertanggung jawab, santun, dan aman. Islam mengajarkan untuk berkata baik, menjaga privasi, dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Dengan menerapkan etika digital, lingkungan digital akan menjadi lebih sehat, bermanfaat, dan aman bagi sesama. Etika bermedia digital bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap kata, komentar, atau unggahan di dunia digital akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami etika digital, kita harus menjaga 3, yaitu kita menjaga diri dari dosa lisan digital. Yang kedua, menciptakan ruang maya yang positif dan beradab. Yang ketiga, serta meneladani nilai Islam dan Pancasila dalam kehidupan modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.